Olahraga menjadi sebuah tuntutan untuk mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani. Namun, ada beberapa orang yang melakukan olahraga dengan keras dan sangat berlebihan. Bahkan seperti kecanduan olahraga atau sport addict. Lantas, adakah dampak bagi kesehatan saat melakukan olahraga secara berlebihan? Dan berapa lama durasi olahraga yang benar agar mendapatkan manfaat bagi kesehatan? Dokter spesialis kedokteran olahraga Sophia Hage akan menjelaskannya untuk Anda pemirsa Hidup Sehat Plus. Yang dimaksud dengan olahraga ekstrim sebenarnya tergantung dari kapasitas tubuh kita melakukan olahraga dan tingkat kebugaran kita saat itu. Nah, kalau misalkan contoh atlet elit tentunya sudah terbiasa dengan melakukan frekuensi dan intensitas bahkan volume latihan yang tinggi. Tapi kalau misalkan orang awam baru mulai olahraga misalkan atau baru mulai lari atau sepeda, maka tentunya kalau langsung melakukan ratusan kilometer atau dengan intensitas yang sangat tinggi dan frekuensi yang sangat sering, tentunya tubuhnya tidak dapat mengimbangi kapasitas fisik yang diperlukan. Ini yang kita sebut dengan overtraining. Ada juga yang kita sebut dengan overuse. Jadi overuse ini kalau kita menggunakan otot yang sama terlalu lama atau terlalu sering. Contohnya misalkan kalau teman-teman berlari, maka harusnya kita juga melatih otot yang lain seperti latihan kekuatan otot dan bukan hanya lari saja. Karena kita akan menggunakan otot yang sama terus-menerus. Jadi efeknya apa? Kalau kita overuse maka jauh lebih sering untuk terjadi cedera tentunya. Cedera olahraga ini dari yang ringan, misalkan sprain atau strain, atau bahkan bisa sampai yang cukup berat, misalkan stress fracture atau fraktur akibat overuse. Nah, kalau kita overtraining, efeknya apa yang paling mudah dirasakan adalah mudah lelah dan sulit sekali untuk merasa berenergi. Padahal kita seringkali olahraga tujuannya adalah supaya berenergi, malah kalau jadi sering olahraga dan overtraining, kok jadinya bangun malah nggak segar. Hati-hati, jangan-jangan Anda mengalami overtraining. Olahraga bukan hanya menjadi gaya hidup saja. Sebagian orang justru menjadikannya sebagai rutinitas sebelum melakukan aktivitas. Lantas bagaimanakah olahraga itu harus dilakukan? Dan berapa lama durasi normal dalam melakukan olahraga? Nah, dampak olahraga berlebih pada tubuh sebenarnya mudah diperhatikan. Yang pertama adalah merasa lelah senantiasa, jadi bangun pagi pun rasanya lemes. Yang kedua adalah kalau misalkan kita merasa mudah sekali tidur, nah biasanya nih jadi malah sulit untuk tidur. Seringkali malah jadinya kebangun juga nih di tengah-tengah malam. Nah, kalau misalkan pada perempuan hati-hati, kadang-kadang bisa mengganggu siklus menstruasi. Jadi akhirnya yang terjadi adalah ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, kalau untuk perempuan hati-hati, kalau kita tidak menstruasi maka yang terjadi adalah dapat terjadi kerapuhan tulang atau pengeroposan tulang atau yang disebut di dunia medis sebagai osteoporosis. Nah, tentunya dampak dari osteoporosis ini sangat berbahaya karena bisa terjadi patah tulang dengan sangat mudah. Ini yang kita sebut sebagai silent killer atau silent disease, penyakit yang sunyi karena tahu-tahu udah patah deh tulangnya. Jadi hati-hati kalau teman-teman melakukan olahraga, sesuaikan dengan rekomendasi yang sesuai untuk Anda. Demi mendapatkan kesehatan dan mendapatkan bentuk tubuh ideal, sebagian orang melakukan olahraga secara ekstrim. Mulai dari berlari atau bersepeda, hingga berpuluh-puluh kilometer tanpa mengenal lelah. Lantas, adakah pengaruh negatif bagi tubuh di masa-masa mendatang jika melakukan olahraga secara berlebihan? Nah, kalau kita mengalami overtraining, maka tentunya pengalaman atau perasaan yang dirasakan sesudah olahraga berbeda kalau kita tidak overtraining. Contoh paling sederhana adalah ketika kita olahraga, sebenarnya hormon endorfin atau hormon yang bikin kita bahagia keluar. Nah, apa yang terjadi kalau kita overtraining? Kalau kita overtraining, yang keluar bukan hormon endorfin, tapi hormon kortisol atau hormon stres. Sehingga hal ini membuat tubuh menjadi tegang, kemudian pikiran tentunya jadi tidak rileks. Jadi lebih mudah untuk terkena depresi, lebih mudah untuk mengalami ansietas atau cemas, dan tentunya mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, kalau dari sisi reproduksi, maka sistem reproduksi yang biasanya terganggu adalah sistem reproduksi perempuan. Karena kalau misalkan mengalami overtraining, yang terjadi adalah menstruasi menjadi tidak teratur.
Melakukan olahraga memang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Selain berat badan tetap terjaga, melakukan olahraga juga membuat Anda terhindar dari beragam penyakit. Lantas, benarkah olahraga secara berlebihan justru dapat mengganggu psikologis dan juga kehidupan seksual seseorang? Menurut American College of Sports Medicine, maka rekomendasi untuk orang dewasa sehat adalah melakukan 2 jenis olahraga. Yang pertama adalah olahraga aerobik atau kardio selama kurang lebih 150 menit seminggu yang dibagi dalam 3-5 kali dalam seminggu. Dan juga digabung dengan latihan kekuatan otot atau latihan beban yang dilakukan minimal 2 kali seminggu sebanyak 1-3 set, 1 set isinya 10-15 repetisi. Jangan lupa sebelum melakukan latihan aerobik dan kekuatan otot ini, lakukan peregangan atau stretching seperti yang tadi saya lakukan. Agar saat Anda melakukan olahraga mendapatkan manfaatnya bagi kesehatan, yuk simak tips dari Dr. Sophia HG berikut ini. Nah, untuk mencegah overtraining, maka teman-teman harus memastikan bahwa rekomendasi olahraga yang dianjurkan untuk kondisi kesehatan Anda sesuai. Yang pertama, jangan memaksakan olahraga. Kalau memang sudah terasa capek, lakukanlah istirahat. Jadi pastikan dalam 1 minggu ada 1-2 hari di mana Anda istirahat. Yang kedua adalah jangan maju terlalu cepat atau jangan terlalu ambisius. Kalau kita mulai di intensitas rendah, maka tingkatkan ke intensitas sedang. Kalau kita mulai di intensitas sedang, tingkatkan perlahan-lahan ke intensitas tinggi. Sebaiknya jangan langsung mulai olahraga di intensitas tinggi. Yang berikutnya lagi adalah jangan sepelekan rehidrasi atau minum. Jangan melakukan olahraga tanpa melakukan rehidrasi atau minum air putih dan sesuaikan dengan tingkat atau intensitas olahraga yang dilakukan. Apa yang harus Anda lakukan kalau misalkan Anda sudah mengalami gejala tersebut seperti kelelahan dan mudah atau sulit untuk tidur? Nah, yang harus dilakukan adalah lakukan rest day atau istirahat. Jangan memaksakan untuk berolahraga 2 atau 3 hari berturut-turut. Kalau perlu bahkan istirahat selama 3-5 hari. Kemudian perlahan-lahan mulai lagi olahraga dengan intensitas yang rendah, ditingkatkan perlahan-lahan ke intensitas seperti sebelumnya. Saya Dr. Sophia HG, spesialis kedokteran olahraga untuk hidup sehat.